Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas karomah Syekh Abdul Qodir Part 1. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Siapa yang tidak mengenal nama Syekh Abdul Qodir Al-Jailani? Ia adalah seorang ulama besar yang dijuluki Raja para Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah kekasih Allah yang sangat dimuliakan oleh umat Islam hingga saat ini, dan tiada ikhtilaf tentang kewalian beliau. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qodir juga diberikan banyak karomah dan kemuliaan. Para ulama dan para habaib juga sering mengisahkan karomah beliau dalam majelis mereka, sehingga nama beliau tidak asing di telinga para penuntut ilmu. Di antara banyak karomah beliau, salah satunya adalah beliau mampu hadir di alam kubur muridnya dan berhadapan langsung dengan malaikat Munkar Nakir yang hendak menyiksa muridnya di alam kubur. Dari kitab Tafrijul Khotir, diriwayatkan Syekh Abdul Qodir mempunyai murid yang bodoh dan buta agama. Namun ia menaruh cinta, rindu dan selalu mengidolakan gurunya, yaitu Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Sama yang seperti kita sewaktu duduk di bangku sekolah, ada siswa yang pintar dan ada juga siswa yang bodoh. Namun disinilah perbedaan dan kelebihan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Walaupun kedua ilmu itu sama-sama penting untuk kita pelajari, dalam ilmu akhirat terdapat ilmu yang pasti dan tidak berubah-ubah. Sedangkan ilmu dunia setiap tahun berubah mengikuti kemajuan zaman. Ilmu akhirat bisa merubah pribadi seseorang menjadi lebih baik akhlaknya di dunia dan selamat di akhirat. Sedangkan ilmu dunia tidak bisa membuat orang lebih baik akhlaknya di dunia dan selamat di akhirat. Begitu juga dengan siswa yang bodoh dalam ilmu dunia sudah pasti tidak akan pernah lulus, namun tetap membayar iuran belajar, dan keadaan bodohnya itu tidak akan merubah keadaannya di dunia maupun di akhirat menjadi lebih baik. Berbeda dengan bodohnya orang yang duduk di majelis ilmu agama atau ilmu akhirat, maka mereka akan tetap mendapat kemuliaan, dan tidak akan membuang-buang uangnya. Seperti yang kita ketahui, suatu kita mengikuti majelis ilmu tablik akbar atau pengajian-pengajian, kita tidak pernah dikutip sepeser pun biaya. Adapun uang yang kita infakkan saat berada di masjid atau di dalam majelis ilmu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Adapun kemuliaan yang didapatkan orang yang duduk dalam majelis ilmu akhirat, yang tidak membedakan orang yang pintar ataupun orang yang bodoh, adalah diberikan Allah kemudahan menuju surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadits riwayat Tirmidzi. Rasulullah juga bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Itulah kelebihan dan kemuliaan yang didapatkan jika kita menimba ilmu akhirat. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.